Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk dalam hari yang pertama, yaitu tanggal 1 bulan Desember 2025. Kita sudah ada di bulan yang terakhir di tahun 2025 ini. Dan kalau kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu di bulan terakhir tahun 2025 ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, rencana-Mu indah atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 1-4. Tertulis demikian. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil, kita perlu selalu meminta hikmat Tuhan, agar kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita perlu berdoa, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan berikan kita kepekaan untuk mengerti keputusan apa yang perlu kita ambil. Dan bukan sekedar berdoa, lalu menerima sebuah jawaban, tapi kita perlu untuk bertanya, meminta konfirmasi kepada Tuhan, benarkah apa yang harus kita lakukan. Daud dalam ayat ini mendapatkan sebuah informasi bahwa kota Kehila dikepung, diperangi oleh orang-orang Filistin, dan orang-orang Filistin menjarah tempat-tempat pengirikan di sana. Mendapatkan informasi ini, saudara, Daud tergugah untuk menolong. Tapi sebelum dia menolong, dia bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya, saudara, bagi Daud tidak ada kewajiban untuk menolong orang-orang di kota Kehila. Tapi Daud tidak tahan untuk mendengarkan peristiwa yang ada di sana. Ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada kekerasan, ada ketidakbenaran. Dan ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada orang yang tertindas dan sedang berada dalam ancaman. Dan karena itulah Daud, sebelum melakukan tindakan untuk menolong, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia perlu untuk pergi ke Kehila dan menolong mereka? Tuhan katakan, agar Daud pergi dan mengalahkan orang Filistin serta menyelamatkan Kehila. Ketika Daud sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan, ada orang-orang yang meragukan dan membuatnya mempertanyakan kembali, benarkah Tuhan mau agar dirinya pergi ke Kehila? Dan Daud pun bertanya lagi kepada Tuhan. Jawaban Tuhan sama. Tuhan menyatakan agar Daud bersiap untuk pergi ke Kehila, karena Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Daud menyelamatkan kota Kehila dengan menghalau orang-orang Filistin dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita ada dalam situasi di mana ada keputusan besar yang perlu kita ambil, ada tindakan yang
sangat-sangat beresiko, tindakan yang cukup berpengaruh dan menentukan. Jangan sembarangan kita ambil keputusan dengan pemikiran kita sendiri. Penasehat kita perlu, tapi kita perlu juga hikmat dari Tuhan untuk membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan seringkali saudara, kita tidak cukup untuk bertanya hanya satu kali, tapi perlu 2 bahkan sampai beberapa kali untuk kita mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dan kita melakukannya dengan sebuah kepastian karena konfirmasi yang dari Tuhan. Mari di hari ini, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pilihan dan tindakan kita, libatkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, agar kita melangkah seturut dengan kehendak-Nya dan mengalami kemenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menolong kami mengerti bahwa dalam setiap pengambilan keputusan kami perlu meminta hikmat Tuhan, pengertian yang daripada-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengetahui apa yang harus kami lakukan, pilihan mana yang harus kami ambil, dan keputusan apa yang harus kami buat. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami melangkah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, sehingga kami selalu berkemenangan di dalam segala perkara. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dan berikan kami pertolongan-Mu, sehingga kami selalu berhasil dan berkemenangan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, juga saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Sumatera dan di berbagai daerah lain, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jalan keluar dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.